Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai ekspansi atau penambahan rute Transjatim di tahun 2024 ini. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Pihak Transjatim beberapa waktu yang lalu itu mengumumkan akan membuka dua rute baru Transjatim, yakni Koridor 4 dan Koridor 5. Yang koridor 4 itu direncanakan menuju ke Paciran Lamongan, sedangkan yang Koridor 5 menuju ke Bangkalan. Mungkin kalian sudah membaca beritanya ya, beberapa di antara kalian. Nah, untuk rute 4 itu rencananya dari Bundar, dari Gresik menuju ke Paciran ya, lewat Pantura yang biasanya sering dioperasionalkan saat ini tuh oleh bus warna hijau ya. Saya lupa namanya, Armada Sakti atau apa gitu. Nah, tapi itu dari terminal Wilangon ya. Nah, untuk yang koridor 5 itu belum tahu pasti dari mana, entah dari Bungorasi atau dari terminal apa itu belum ada, yang jelas nanti menuju ke arah Bangkalan. Memang kalau kita lihat ini sangat bagus, kita apresiasi karena Transjatim sekarang sudah mau membuka ekspansi di Surabaya Raya. Jadi sudah menjangkau kawasan Gerbang Kertasusila. Gerbang Kertasusila adalah Jabodetabeknya Surabaya meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, kemudian Surabaya Sidoarjo, Lamongan ya dan Bangkalan. Jadi daerah-daerah tersebut ya akan terkoneksi oleh Transjatim ya dengan baik sehingga para pengrajunya itu eh, bisa berpindah dari daerah pinggiran Surabaya menuju ke pusat Surabaya dan sebaliknya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa keberadaan Transjatim ini tidak serta-merta diterima oleh semua pihak, terutama bagi mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia transportasi. Dalam hal ini adalah angkutan yang existing atau sudah ada. Contohnya adalah yang di K2 kemarin ya, yang arah Mojokerto itu kan sampai sekarang masih belum dievaluasi jadi masih dari Medaeng, tidak lagi di Bungurasi dan tentunya menimbulkan pro kontra di masyarakat. Nah, maka dari itu sebelum peluncuran Transjatim Koridor 4 dan 5, alangkah lebih baik pihak Transjatim, terutama pihak di sub Surabaya, pihak di sub Jawa Timur maksud saya, itu benar-benar mengkaji ya dengan baik apakah rutenya nanti tidak bersinggungan dengan angkutan yang sudah ada. Jika bersinggungan, apa solusi yang ditawarkan? Jadi kita tidak boleh langsung mematikan angkutan yang sudah ada, tapi kita harus merangkul mereka. Ya bagaimana caranya? Itu kan cara dari pemerintah ya. Kalau kita masyarakat kan pokoknya tahunya kita naik Transjatim, nyampe gitu ya, nyaman. Nah, tapi kan di balik itu kan pasti ada pro kontra, pasti ada proses yang panjang dan sebagainya. Maka dari itu sebelum benar-benar di launching, sebelum seremonial ya dan masyarakat sudah mulai antusias untuk naik, alangkah lebih baik dikaji terlebih dahulu apakah rutenya nanti tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena ternyata yang rute K2 kemarin itu eh apa namanya, ternyata masih banyak gejolaknya, tetapi sudah diresmikan dan ketika ada perubahan, ada gejolak dari masyarakat, dari penumpang, ya yang banyak yang protes, itu tidak bisa dikembalikan lagi dengan alasan memang rutenya itu sebenarnya bukan dari Bungorasi, tapi dari Joyoboyo katanya seperti itu. Tapi nyatanya cuma sampai dari Medaeng. Kalau seperti ini kan yang merugikan masyarakat ya, karena mereka sudah menyisihkan waktu, ya sudah mulai berpindah, mungkin ada yang sudah tidak naik motor lagi dan sebagainya. Akhirnya kecewa dan seterusnya. Nah, lebih baik sebelum semuanya terjadi kaji dulu ya, jangan sampai nanti ada perubahan operasi di tengah-tengah yang menimbulkan pro dan kontra lagi. Untuk yang dari terminal Paciran itu aku nggak banyak komentar ya, karena memang jarang ke sana. Kalau ke Paciran itu aku jarang dan pernah memang, tapi naiknya itu naik bus wisata rombongan ziarah ya, itu kan ke Sunan Derajat, kemudian ke mana itu Goa Maharani. Nah, ke situ. Jadi kalau nanti misalkan ada koridor 4 beroperasi, maka akan sangat baik sekali. Misalkan aku ingin ziarah ke wali-wali,
nggak punya teman, nggak punya grup ziarah ya, maka bisa naik Transjatim ya murah, cuma 5.000 ya kan, dari Surabaya bisa sampai ke Lamongan. Nah, kan enak seperti itu. Nah, untuk rute Bangkalan ini aku masih bingung lewat mana. Jadi kita tunggu saja kejutan yang terjadi. Kalau mauku ya, kalau mauku loh ya, mauku sebagai penumpang ini yang dari Bungurasi sampai Beratang itu kan belum ada ya, belum ada rutenya. Nah, semoga saja itu dipakai ya. Mungkin ya angkutan yang existing itu gimana caranya dirangkul. Nah, nanti dari Bungurasi bisa ke Beratang, dari Beratang kemudian entah kemana ke apa namanya yang rutenya bus listrik dulu, nanti langsung tembus sampai ke Bangkalan seperti itu. Tapi kalau nanti ada rute lain ya nggak tahu entah lewat tol atau lewat apa, saya juga nggak tahu, aku nggak tahu. Pokoknya kalau menurutku itu rutenya masih kosong ya, jadi masih belum belum terlayani dengan baik. Bukan kosong, masih belum terlayani dengan baik. Artinya masih cukup potensial untuk dijadikan rute Transjatim yang menuju ke Bangkalan. Nah, kalau orang mau ke Bangkalan ya lewat situ pokoknya. Tapi ini kan cuma apa namanya saran ya, cuma masukan. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana kejutannya. Yang jelas ini aku masih belum tahu kalau rute Bangkalan itu mulainya itu dari mana. Semoga saja nggak dari Medaeng ya. Kalau dari Medaeng ya sama aja bohong seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya. Jadi ini aku cuma mengupdate sedikit karena sudah nggak ada lagi konten yang aku buat untuk Transjatim, sudah semuanya tak buat ya. Jadinya ada dua koridor baru. Yang pertama koridor 4 menuju ke Lamongan dan koridor 5 menuju ke Bangkalan. Oh iya, yang koridor menuju ke Batu yang dari Mojokerto itu masih belum jelas. Kemarin ada dari Bagong itu pamer ya armada mikrobusnya, tapi itu belum jelas juga kapan, kemudian lewatnya mana, berapa harganya. Kita tunggu saja. Sebagai orang Malang yang sampai saat ini belum terlayani dengan baik, ya, maka dengan video ini aku juga berharap nanti ada Transjatim yang ke Malang. Syukur-syukur rutenya itu bisa menjangkau daerah-daerah wisata seperti ke Kota Batu, ya, kemudian ke mana itu Singosari, Lawang atau apapun. Rencananya kan dulu katanya ada Transjatim ke Malang, tapi hingga tahun 2024 awal ini yang terdengar itu hanya dari Batu ke Mojokerto dan sebaliknya, itu pun lewat Cangar ya. Jadi yang rute ya sering dilewati sih tapi nggak sesering orang-orang yang biasanya ya. Maksudnya rute itu memang rute yang susah ya, bukan rute yang umum. Oke, mungkin itu dulu video dari aku. Semoga saja nanti ketika launching koridor 4 dan 5 sudah benar-benar siap, tidak ada lagi gejolak yang ada di masyarakat dan banyak penumpang yang naik ya sehingga mengurangi kemacetan yang menuju ke arah Lamongan dan menuju ke arah Bangkalan. Sekian video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.